Sesaat lagi Anda akan menyaksikan indahnya Ramadan yang dipersembahkan oleh Assalamualaikum pemirsa indahnya Ramadan. Hari Raya Idul Fitri atau kembali ke fitrah manusia adalah saat di mana kita saling bermaaf-maafan. Anak meminta maaf kepada orang tuanya, istri kepada suami, dan sebaliknya. Selain itu, kita memohon maaf dan memaafkan saudara, tetangga, rekan kerja, dan teman-teman yang kita kenali. Tak heran jika tradisi keliling mengunjungi tetangga, keluarga, atau handai tolan lainnya selalu terlihat usai melaksanakan sholat Idul Fitri. Mereka bersilaturahmi membawa keluarganya untuk saling bermaaf-maafan. Sambil bersilaturahmi itu, tak jarang beberapa keluarga membawa makanan-makanan khas Lebaran. Sebut saja ketupat, opor ayam, kentang goreng pedas, atau menu-menu tambahan lainnya. Tak lupa, pakaian baru juga mereka kenakan saat bertandang untuk bersilaturahmi. Namun bagaimana dengan orang yang pernah memfitnah atau menyakiti hati kita? Apakah pantas mereka kita kunjungi untuk bersilaturahmi? Atau pantaskah ketika dia datang saat Lebaran kemudian kita maafkan? Lalu jika kita masih menyimpan hati seperti mendendam, masih pantaskah kita ikut merayakan Idul Fitri? Pemirsa indahnya Ramadan, soal penyakit hati di Hari Raya Idul Fitri tersebut akan dibahas tuntas oleh para narasumber yang hadir hari ini. Selamat mengikuti program Indahnya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dalam Indahnya Ramadan. Terima kasih Anda yang kembali menyaksikan TV One. Pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali saya Hilbram Dunar kembali hadir menemani Anda santap sahur dimanapun Anda berada saat ini. Dan tentunya bersama dengan guru-guru kita yang sudah hadir di studio. Ada Gusan, Assalamualaikum Gus. Salam. Ustadz Azhari Nasution, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan Kiai Sumarno Syafi'i, Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayangan tadi menceritakan sedikit mengenai penyakit hati. Betul. Ya, masih memiliki penyakit hati, jadi pantaskah kita merayakan Idul Fitri? Saya kali ini memulai dari Ustadz Azhari dulu ya. Kalau kita bicara mengenai penyakit hati, apa saja yang ada di dalamnya? Iya. Qalb atau qalbu, sesuatu yang paling esensi dalam diri kita. Kata Nabi, kalau dia rusak-rusak semuanya. Baik jantung yang fisik ini, physical heart-nya, maupun spiritual heart-nya. Jantung ruhani, kalau dia rusak-rusak semuanya. Ala wahiyal qalb, kata Nabi SAW. Qalbu kita ini, Mas Hilbram, dia sebelum, jadi ada 3 kondisi. Yang pertama, qalbu atau jantung ruhani maksud saya, yang sering kita terjemahkan dengan hati tadi, hati yang selamat, qalbun salim. Hatinya terdetoksifikasi, sehat, positive thinking dan seterusnya. Tapi ada hati yang berpenyakit. Nah, punya patologi di sana. Dia suuzon sama orang, julid, kepo, dengki, hasad, hiket. Dengki maksud saya, flexing dan seterusnya itu kan bersumber dari qalbu. Qalbunya sakit. Kalau ini tidak cepat-cepat diobati, maka bisa konslet dan mati. Namanya qalbun mayyit, hati yang mati. Hatinya mati. Nah, nanti kita semua ini kan bakal pulang nih ke sono nih, ke akhirat. Ya, yauma la yanfa' malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Yang bisa lulus untuk selamat di kehidupan nanti itu kalau dia punya qalbu yang bersih. Kolbu yang nggak berpenyakitan, kolbu yang selamat. Ketika kolbunya berpenyakitan, maka nanti akan diaudit di akhirat. Kenapa kamu dengki? Kenapa kamu iri? Kenapa kamu sombong? Semuanya penyakit kolbu tuh. Maka penting bagi kita tidak hanya peka terhadap penyakit-penyakit fisik kita. Kiai, tapi masih saja ada manusia-manusia yang memiliki hati yang belum bersih
seperti kata Ustadz Azhari, masih ada penyakit dalam hatinya. Ini untuk mendeteksinya dari mana, Ustadz? Sumber Kiai. dari segala penyakit hati yang menjauhkan hati kita ghairu salim. Sebab nanti pada hari itu yauma la yanfa'u malun wala banun ila man atalla biqalbin salim. Kecuali orang yang berhadapan dengan Allah dengan hati yang bersih, yang menjadikan hati itu butak, hati itu kotor, hati itu kacau, hati itu balau segala-galanya. Apa sih sebabnya? Satu penyakitnya. Hubbud dunya ra'sun fi kulli khati'ah. Dia mau bisa hasud, dia mau bisa dengki, dia mau ria, dia mau ujub. Semuanya ada di mana? Di hubbud dunya. Cinta Pada dunia. Orang kalau udah cinta dengan dunia, ini dia dikatakan tadi ra'sun fi kulli khati'ah, biang keladinya segala dosa. Maka itulah para ulama menjelaskan, bukan berarti kita menjauhkan dunia. Kun dunia fi yadik la takun fi qalbik. Jadikan dunia itu ada di tangan kita, cukup ada di tangan kita. Tapi jangan sampai melekat di hati kita. Oh, ya. Bagaimana Boleh. tuh penjelasannya? Penjelasannya, artinya boleh kita cari dunia, Ya. boleh kita nikmati dunia, Ya. tapi jangan merasa dunia itu milik kita selama-lamanya. Sebab kita akan meninggalkan dunia dan dunia akan meninggalkan kita. Siapa yang lebih dulu meninggalkan? Ya, ya, ya. Saya Oleh ke karena- Gusan dulu Silakan. kalau begitu. Oke. Bicara mengenai penyakit hati, kalau Gusan melihatnya dari sudut pandang yang seperti apa, Gus? Ya, di dalam Qalbun Salim itu pasti tidak ada yang namanya pelit. Tidak ada yang namanya dengki, hasut, dan juga dia pasti bisa mengendalikan hawa nafsu. Kuncinya di situ. Qalbun Salim itu adalah kunci sukses kita untuk bisa hasanah di dunia dan juga hasanah di akhirat. Kita bisa respect dengan yang lain, kita bisa menjadi bukan orang yang antisosial, kita bisa diterima dimanapun saja karena Qalbun Salim. Sepandai apapun orang itu, setampan orang apapun itu, misalnya secantik apapun itu, tapi kalau tidak ada inner beauty-nya, Iya. tidak ada hati yang cantik, tidak ada sikap yang cantik, maka dia akan susah diterima di mana saja. Nah, bagaimanakah bagi orang yang selama ini mungkin di antaranya kita semuanya, karena kita kan masih naik turun. Ya. Ya. Kita naik turun. Ya. Jadi yang paling utama dalam membersihkan hati kita adalah zikir. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Itu adalah upaya yang paling strategis untuk bisa kita lakukan dimanapun dan kapanpun. Maka insya Allah zikir ini bisa mampu mengerem agar hati kita Ya. tidak ujub, agar hati kita tidak merasa paling benar sendiri. Dan ingat, seperti yang katakan Yai tadi, bahwa hidup hanya sementara. Bisa jadi nanti mungkin Ustadz dulu yang duluan, saya Iya. belakangan. Bisa. Atau mungkin Biasanya- saya belakangan, Kiai duluan. Ya. Yang belakang misalnya. Iya. Tapi yang Gus penting, belakangan terus Host ya. gak disebut nih. Host gak disebut. host biasanya agak terakhir. Iya, udah jedak-jeduk tadi dia. Pas jalannya duluan. Iya. Sekarang kita masuk ke topik kita, Kiai. Memiliki penyakit hati, pantaskah kita merayakan Idul Fitri? Kalau Kiai ini yang melihat mantap. bagaimana? Justru Idul Fitri itu adalah untuk mensucikan hati kita dulu. Sebelum badan kita bersih, pakaian kita baru, hati kita udah bersih belum? Kalau kita masih ada dengki sama orang, kemudian kita masih ada sifat sombong, sifat ujub, ada sifat sum'ah, ada sifat lagi takabur, ada sifat lagi kita yang hal-hal yang negatif, yang jelek, kita berprasangka yang jelek kepada orang lain. Hei, lagi Idul Fitri, apa arti Idul Fitri? Suci, kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Berarti proses Ramadan kita gagal dong. Iya. Iya. Nah, jadi proses Ramadan kita gagal atau tidaknya, yang tahu diri kita. Taunya dari? Bagaimana yang kita rasakan? Berasa nggak kita? Sudah hilang belum rasa suuzon kita kepada orang? Iya. Sudah hilang belum rasa uzub kita kepada orang? Sudah hilang belum rasa riak kita ketika pada waktu hari raya kepada orang lain? Nah, kalau masih ada riak, pengen pameran pada waktu Lebaran Idul Fitri, berarti gagal. Gagal Ramadan kita, Masih ada penyakit hatinya. Iya. Masih ada penyakit hati, pengen dipamer, pengen nunjukin orang, pengen dapat nilai dari orang, Iya. pengen dapat sanjungan dari orang. Iya. Nah, kalau ini belum bisa dibersihkan, maaf, Anda hanya berlebaran, bukan beridul fitri.
Wow, bukan main, Kiai. Luar biasa statement itu menutup segmen kita kali ini. Saya lanjutkan lagi nanti ke Ustadz Azhari bicara mengenai naik turunnya hati nih. Kadang-kadang kita merasa sudah baik, sudah bersih, tuh tiba-tiba kok kotor lagi. Nah ini sulit nih untuk bisa mengendalikan agar bisa bersih terus. Konsistensinya sulit untuk kita dapatkan. Bagaimana caranya akan kami bahas sebentar lagi. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.